Shalom kasih Kristus, mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan membawa hati semakin teguh. Hari ini saya berharap kita semua memiliki hidup yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang indah dan positif bersama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu. Biarlah hari ini Engkau terus menghiasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu memberikan kesukaan bagi Engkau, Tuhan. Pimpin kami ketika kami diberkati dengan Engkau, kami terus ada dalam satu kehidupan yang positif, Tuhan, agar semua dapat membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema efek negatif berkat. Terdapat dalam Ulangan 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang diberkati. Pengertian kita tentang konsep berkat pada umumnya adalah sangat dangkal, bahkan cenderung hanya yang berhubungan dengan materi. Ketika kita berbicara berkat, yang ada dalam pikiran orang adalah materi yang berkelimpahan. Saat datang kepada Tuhan dan berdoa minta agar Tuhan memberkati, maka yang diharapkan adalah adanya curahan materi yang banyak berupa uang. Dalam ibadah, dalam berkorban, dalam melayani, harapannya adanya curahan berkat keuangan. Demikian pula dengan pekerjaan. Kita merasa mendapat berkat apabila pekerjaan itu menghasilkan uang yang banyak. Gereja kita mendapat berkat kala kita memperluas gedung dan membeli tanah karena banyaknya uang yang ada pada kas. Bila memiliki pikiran seperti ini, betapa dangkalnya pikiran kita tentang berkat, di mana pandangannya semata-mata hanyalah mengenai berapa banyak uang yang bisa diperoleh. Jika semua mempunyai pandangan segala sesuatu berkat itu adalah uang, maka orang seperti ini sudah terbuai kekayaan secara materi. Maka kita harus waspada terhadap efek negatif dari berkat. Memang tidak ada orang yang tidak membutuhkan berkat keuangan. Tetapi bila berkat sudah menumpuk, biasanya orang akan gampang terbuai kenyamanan, kemapanan, dan hidupnya merasa aman. Hidup itu terkadang perlu berwarna dengan berbagai gejolak dan permasalahan. Warna-warna permasalahan bisa saja terjadi gesekan dengan keluarga, kerabat, teman. Mungkin terjadi kesulitan keuangan. Ini adalah sebuah proses pribadi yang membentuk kedewasaan dan kematangan rohani kita. Kekasih Yesus, bila berkat tidak didasari hati yang terus berakar dalam Tuhan, maka berkat-berkat tersebut akan mengkorosi atau mengubah sikap dan hati kita. Bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi terhadap berkat. Ingat, semua kekayaan yang kita miliki adalah karunia atau pemberian Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai dengan 18. Jangan ada yang berkata dalam hati, itu karena kekuatan tanganku atau karena kekuasaanku. Ingat, Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Tuhan Yesus sendiri menasihati kita untuk tidak tamak. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu, tetapi dari Tuhan. Tercatat dalam Lukas 12 ayat 15. Belajar mencukupi diri dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Artinya, jangan menjadi hamba uang. Jangan hidup hanya mengejar uang, tetapi belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Mengerti maksud Tuhan dalam memberkati kita, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Tuhan memberkati umatnya bukan saja agar mereka menikmati berkat tersebut untuk diri sendiri, namun juga agar mereka dan kita dapat menyalurkan berkat Allah, yaitu keselamatan kepada orang lain.
Itulah sebabnya Allah memberkati Abraham dan menyediakannya sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya kita pun juga diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai berkat tersebut merebut posisi Tuhan dalam hati kita, sehingga secara tidak sadar berkat menjadi berhala bagi kita. Sebagaimana jemaat Israel pada waktu itu diperintahkan untuk waspada terhadap penyembahan berhala, kita juga harus berwaspada terhadap perkara ini. Mungkin kita berpikir, saya tidak membuat patung dan menyembahnya. Saya tidak punya benda-benda keramat yang saya sembah dan sebagainya. Tetapi keserakahan seringkali menjadi berhala. Mungkin ada berhala yang dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi ada juga berhala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Inilah efek negatif dari berkat. Ketika kita menempatkan berkat menjadi satu hal yang utama, tanpa terasa berkat tersebut sudah menjadi berhala. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang begitu indah dalam kehidupan kami, di mana kami diingatkan oleh firman-Mu ketika Engkau memberkati kami, supaya kami senantiasa menjadi saluran berkat, di mana berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami sungguh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, bukan menjadi satu hal yang sebaliknya, yaitu memberikan hal-hal yang negatif, di mana kami menjadi tinggi hati dan kami melupakan Engkau, menjadi sombong. Bahkan Tuhan, kami menjadi orang yang sepertinya adalah orang yang paling bijaksana. Padahal semuanya itu adalah karena Engkau. Biarlah Tuhan berkat ini membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena berkat merupakan bonus dari ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman saudara seiman kita yang lain.